Dapat kita ringkaskan ta'lim kita pertama, bahwa syaitan tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya mencari celah, peluang, kesempatan untuk bisa masuk menguasai hati manusia, hati kita. Manakala hati kita dikuasainya atau dicengkramnya hati kita, maka dia mengendalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya cara untuk bagaimana supaya setan jangan sampai menguasai hati kita, berzikir kepada Allah. Zikir faedahnya, gunanya antara lain adalah penghalang, penghambat, agar supaya setan jangan menguasai hati kita. Yang ketiga, kalau dia telah menguasai hati kita, maka harus kita cepat segera beristiazah, meminta pertolongan kepada Allah daripada syaitan itu dengan baca a'udzubillah. Paling pendek itu. Kesimpulan terakhir, orang-orang bertakwa dia cepat sadar, cepat merasa, dan cepat tahu ketika mereka dikuasai setan, dibisiki setan, dibujuk, dirayu oleh setan. Karena orang bertakwa itu peka sekali. Mereka ingat dan sadar ini adalah bujukan rayuan setan. Lalu mereka cepat-cepat beristighfar, kembali kepada Allah dengan berzikir, dan melakukan kembali berbagai macam ketaatan kepada Allah. Demikian kira-kira kesimpulan yang semalam. Maka malam hari ini kita lanjutkan 1/4 jam ke depan atau lebih. Barangkali tidak ada yang tidak dapat ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Disebutkanlah setelah itu ciri-ciri sifat-sifat orang bertakwa itu. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, satu. Apalagi? Wa yuqimunas shalah, dua. Wa mimma razaqnahum yunfikun, tiga. Yang keempat, wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Yang keempat, wa bil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhirat mereka beriman, percaya. Lima. Di dalam ayat yang kita baca sebentar ini, surah Anfal, ditambah dengan sifat-sifat orang bertakwa di samping yang telah disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Mari kita pahami dulu, coba simak supaya singgah dan masuk ke hati dan mendekam di hati sehingga dia menjadi penyejuk hati. Simaklah. Innama, hanya saja. Innama itu gunanya, faedahnya untuk membatasi. Namanya adatul hars. Berarti sesungguhnya, hanya saja, tidak lain dan tidak bukan yang dikatakan orang-orang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallah, orang yang apabila disebut
atau diingatkan dia kepada Allah, wajilat qulubuhum alladzina idza dzukirallah. Orang-orang mukmin yang sebenar mukmin. Coba simak habis sebentar. Perbedaan antara alladzina amanu dengan al-mu'minun. Kalau alladzina amanu, orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang telah beriman. Tapi bisa jadi iman itu belum lagi menjadi watak perangai sifat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kalau al-mu'min adalah iman itu pakaiannya. Iman itu telah melekat pada dirinya, telah menjadi sifatnya, mukmin. Nah, terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia sama, cuma pemahamannya yang perlu kita bedakan. Ia hanya saja tidak lain tidak bukan orang-orang mukmin yang sebenar mukmin itu apabila disebut zukira, diingat, disebutkan Allah. Ada dua pengertian. Yang pertama, disebutkan kepadanya nama Allah. Apakah Allah itu sendiri atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Artikalah. Atau yang kedua, diingatkan, disebutkan kepadanya tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, dan ayat-ayat Allah seterusnya. Contoh, ketika seseorang itu melanggar atau berdosa atau mengerjakan pekerjaan yang tidak benar, kita ingatkan dia. Contoh ringan saja, jangan makan dengan tangan kiri. Diingatkan dia. Kalau kita makan dengan tangan kiri, ini tidak sunnah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Setan yang makan dengan tangan kiri, nah, itu namanya diingatkan. Atau kita lebih sedikit lagi, jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang nasi, jangan suka mencela, mencaci apa yang kamu makan, karena kamu sendiri tidak pandai memikirnya, orang sudah susah payah membuatnya. Diingatkan dia. Mubazir itu temannya setan. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang mubazir, kepada orang yang berkelewatan melampaui batas musrifin. Diingatkan, namanya zukira. Faham tu? Atau diingatkan nama Allah, sifat Allah. Kedua-duanya terpakai. Tandanya dia orang mukmin, bukan orang beriman, orang mukmin. Wajilat. Di sini diterjemahkan dengan gemetar namanya. Kegentaran hati. Karena disebut, diingatkan dia kepada yang maha agung, maha perkasa, maha kuat. Gemetar hatinya, takut hatinya ketika diingatkan kepada yang maha agung, maha kuasa, maha perkasa itu. Jangan-jangan nanti diberikannya sanksi, hukuman, azab dan sisa, atau dicabutnya nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Gentar dia. Itu namanya wajilat, wajal. Ada gelut juga.
namanya al-wajal. Tidak jauh-jauh kita contoh. Dia tidak akan sama, cuma sebagai contoh saja. Begini. Misalnya antum membuang-buang sampah atau menginjak-injak bunga yang baru kita tanam, atau duduk-duduk di dangau itu, di saung itu, mempermain-mainkan lampu bagaimana begini. Lalu datang teman antum, awas. Itu Ustaz, awas tu Abi. Nah, itu diingatkan. Faham? Nah, awas. Itu ada Abi. Ketika itu antum sedang mempermain-mainkan lampu atau makan tentang kiri atau membuang-buang sampah, awas. Diingatkan. Karena dia tahu kepada siapa dia diingatkan, dia takut. Ketakutan itu namanya wajal. Wajilat fi'ilnya. Yang putri paham maksud Abi? Yang putra paham? Karena orang yang diingat itu tahu kepada siapa dia diingatkan. Jadi makin kenal kita, makin tahu kita siapa Allah. Melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya. Makin kenal kita, makin tahu kita, makin mantap, makin tinggi, makin kokoh ma'rifah kita kepada Allah. Ketika diingatkan dia dengan Allah atau hukuman Allah atau syariat Allah, dia gemetar. Tak terbayang dia. Allah tidak reda, Allah tidak suka, jangan-jangan nanti kita diberikan sanksi hukuman azab yang sisa, atau apa yang telah kita terima dicabutnya lagi berupa nikmat. Namanya wajilat qulubuhum. Kalau belum sampai kita ke sana, yang kurang adalah iman kita. Beriman sudah, tapi belum sampai ke derajat innamal mu'minuna. Termasuk diserukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ribut orang. Belum lagi mukmin. Hayalah salat falah, tak gubris, belum lagi dikatakan mukmin. Beriman sudah, mukmin belum. Karena ketika itu dia panggil dia, diingat dia, diingatkan ini waktunya sudah datang untuk beribadah kepada Allah. Diingatkan di masjid, jangan beribut juga di masjid, ini rumah Allah. Jangan mencangkung, jangan menyelonjor, jangan mengganggu orang sedang salat. Diingatkan dia. Ada yang paham, ada yang tak paham. Ada yang seperti membelah air. Setiap kali dibelah bertaut lagi, setiap kali dibelah bertaut lagi, atau memancung air terjun. Setiap dipancung dia ketemu lagi. Atau ada juga seperti menyukik balui. Setiap dimasukkan belut itu kalau sukik, kalau militer gantang, masuk keluar gitu. Setiap dilarang ribut lagi. Atau seperti mengantang anak ayam. Orang seperti ini belum sampai namanya ke derajat al-mu'minuna haqqa. Mudah-mudahan paham maksud Abi wajilat. Alladzina, orang yang apabila dia diingatkan kepada Allah, kepada nama Allah, sifat Allah, atau kepada kepada syariat Allah, hukum-hukum Allah dan seterusnya, dia gemetar. Kenapa gemetar? Dia kenal kepada siapa dia diingatkan. Makanya Abi contohkan tadi gitu. Awas, Ustaz lalu. Awas, Ibu nampak. Awas. Kalau dia tahu dengan siapa dia diingatkan, dia akan takut, gemetar. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak ada ngaruh namanya. Jangan sih kita sampai orang tak ngaruh itu. Dilarang, diperingatkan, tak pengaruh dia. Ini orang-orang yang perlu lagi ditingkatkan ma'rifahnya kepada Allah. Makanya yang pertama-tama adalah awaludin ma'rifatullah.
Pokok pangkal dalam beragama ini adalah mengenal siapa Allah yang kita sembah dan siapa yang mencipta kita. Itu satu ya. Yang kedua, wa idza tuliyat. Lihat ayatnya. Dan apabila tuliyat dibacakan. Asal katanya tala yatlu tilawah. Ada menyimak itu? Ada kan? Asal katanya tala yatlu tilawah, tilawatul Quran. Tala itu maknanya mengiringi, mengikuti. Dikatakan orang ini tilawah, dia mengiringi, mengikuti apa yang dibaca dengan pemahaman, namanya tilawah Al-Quran. Kalau di kita tilawah Quran itu baca Quran. Yang dikatakan tilawah atau tala yatlu, dia membaca tapi dibacanya bukan sekadar baca, dia baca, dia mengiringinya dengan penghayatan, pemahaman atau tadabbur, namanya yatlu, tilawah. Berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah membaca saja. Dibacakan tuliyat. Sekarang abi namanya tuliyat. Dibacakan kepada kita semua. Dibacakan ayatnya, dijelaskan pemahaman pengertiannya sehingga paham. Tuliyat. Kenapa? Karena kita tidak orang Arab. Karena kita tidak pintar berbahasa Arab. Kalau sahabat-sahabat Nabi pintar berbahasa Arab, tahu maksud dan tujuannya, Nabi yang baca saja. Mana yang perlu Nabi terangkan, Nabi terangkan. Kalau tidak, karena mereka memang orang Arab. Nah, sekarang namanya tuliyat. Dibacakan, diiringi dengan memberikan pemahaman apa yang dibaca. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka, zadat, bertambahlah atau menambahlah ayat-ayat yang dibaca itu kepada mereka iman, bertambah keimanan mereka. Itu makanya ketika Al-Quran itu dibaca, kita diam namanya, supaya dapat rahmat. Wa idza quri'al Quran, jangankan tu lihat, quri'a saya suruh diam. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran itu, quri Al-Quran, bukan tu lihat, dibacakan saja Al-Quran itu. Fastami'u lahu, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendengarkannya. Balik ayat ini ke belakang, Al-Quran ini ke belakang satu helai. Ketemu surah Al-A'raf, surat ke-7 di belakangnya, ayat ke-204 di belakangnya. Al-A'raf. Ini sudah hafal Quran belum? Sudah hafal? Mana Qurannya? Makanya. Sudah cepat, lihat ayatnya. Bagi yang mau, lihat saja. Halaman 176. Lihat ayatnya. Wa idza, dan apabila quri'a, dibacakan Al-Quran, bukan tu lihat, dibacakan, maka istami'u lahu, berbeda dengan isma'u. Kalau istima' ada nanti namanya penekanan, benar-benar dan sungguh-sungguhlah mendengar atau menyimakkannya.
Jadi bukan mendengar saja, dengarlah isma'. Tapi sungguh-sungguhlah mendengar. Fastami'. Apabila dibacakan Al-Quran itu, maka sungguh-sungguhlah kalian mendengarkan Al-Quran yang dibacakan itu. Fastami'u lahu. Di mana letak sungguh-sungguhnya? Babnya bab iftial namanya. Bagi yang sudah belajar saraf, bab iftial itu ada takalluf, penekanan. Jadi maknanya, maka bersungguh-sungguhlah kalian mendengarkan kepadanya Al-Quran yang dibacakan itu. Dan ansitu, ini yang susah nih, ansitu ini. Ansitu insat, diam untuk fokus. Bukan diam membisu, bukan diam membudua, bukan diam kesal, bukan diam marah. Tapi diam, tidak bicara agar bisa fokus mendengar. Namanya insat. Ini diam nih karena ditegur, tapi diamnya belum tentu fokus mendengarkan. Ada yang celengak-celenguk, ada yang menekuk, ada yang pipinya gemuk karena kesal dia ditegur. Nah, diam yang dimaksud diam untuk fokus menyimak, mendengar apa yang dibaca. Kalau ini sudah dilakukan kedua-duanya ini, ujungnya apa? Ujungnya la'allakum turhamun. Agar supaya kamu diberi rahmat. Jadi supaya Al-Quran itu menjadi rahmat, dua ini. Sering dibaca orang ketika menutup membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Apa lagi? Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Bagaimana kita akan diberi rahmat dengan Al-Quran? Kalau kita orang bacanya kita ribut, orang bacanya kita heboh, kita tidak mendengar. Enggak. Itu makanya Al-Quran dibaca itu tidak nyentuh, tidak berpengaruh dia. Tidak akan tambah imannya, tidak zadathum imana, karena kita tidak menjalankan ini. Jadi jalankan ini, apa jalankan? Istima' dan insat. Sungguh-sungguh mendengar dan diam fokus. Bukan diam yang tadi, tapi diam untuk fokus. Kemarin Nabi masih ingat kata Ustaz kita, Ustaz Ridho. Habis sering mengalami itu di tempat-tempat di mana pengajian. Karena habis setiap hari pengajiannya ada 3-4 kali setiap hari. Ramadan ini yang fokus di sini. Ada kita yang membaca ayat, menjelaskan, ada orang yang asyik berzikir juga, ada yang baca Quran, ada yang lari ke kamar. Kenapa begitu? Mereka tidak ingin dirahmati oleh Al-Quran itu. Orang kalau ingin dirahmati dan mendapat rahmat daripada Al-Quran itu, hudau wa rahmah, dengarkan Al-Quran itu, fokus diam untuk menyimak, ujungnya la'allakum turham. Selagi yang dua ini belum, Al-Quran itu tidak akan menjadi rahmat. Baca aja lah terus ramai-ramai. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau nura wa huda wa rahmah. Apa lagi? Zakirna ma nasina. Ini yang kurang di kita. Nah, kita ambil kesimpulan. Hari sudah 20 menit. Besok kita lanjutkan penjelasan. Kesimpulannya adalah di antara ciri-ciri orang bertakwa, sifat-sifat orang takwa sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah awal, disambung dengan ini. Di sana disebutkan adalah orang-orang beriman kepada yang gaib, orang mendirikan salat, orang memberikan infaknya. Di sini ada tambahan. Pertama, apabila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah dengan sepenuh pemahaman, bertambah keimanannya.
Kalau belum kita sampai di situ, usahakan untuk sampai di situ. Hendaknya ketika kita diingatkan kepada Allah itu, kita tunduk. Kita mendengar. Dalam surah Al-Baqarah ada kesombongan namanya. Wa idza qila lahum ittaqillah akhadhahul 'izzatu. Apabila dia diingatkan bertakwalah kepada Allah, bangkit kesombongannya. Tidak mau diingatkan, jangan kita seperti itu. Sekian, semoga berfaedah dan manfaat untuk